masih membicarakan tentang cairan yang najis dan cairan yang suci pada diri manusia. Wabil khusus dalam pembahasan saat ini, demikian lagi suci. Suci dari apa? Suci berupa farjinya manusia. Kalau disebut farji berarti kemaluan perempuan. Kalau di kitab-kitab fikih disebutnya farji berarti kelamin atau kemaluannya perempuan basah. Ini kategorinya, basahnya itu bisa najis, bisa kategori basahnya itu suci, tergantung nanti. Dan cairan ini ada dua, cairan yang berwarna putih antara madi dengan keringat. Kalau keringat kan rada encer dan tidak putih. Kalau madi putih tapi tidak encer. Ini antara madi dengan keringat. Kita menyebutnya keputihan. Nah, hukumnya apa yang kita bahas saat ini? Keputihan buat perempuan ini tergantung, ada kalanya hukumnya najis, itu keputihan, ada kalanya hukumnya tidak najis. Yang pertama, ini yang namanya keputihan, yaitu warnanya putih antara madi dan warna peluh. Peluh itu kalau bahasa kita keringat, orang Banjar bilangnya peluh. Syaratnya kalau dia suci, keluarnya di keputihan berada pada had zahir. Had zahir itu batas luar, batas pinggiran rahim atau kelamin perempuan, di dinding, adanya di pinggir. Maka hukumnya tidak najis suci karena dihukumkan keringat. Jadi keputihan buat perempuan kalau dia keluar dari bukan bagian dalam, dari bagian luar kelaminnya di dinding itu, maka hukum keputihannya suci, enggak najis. Nah, cara menentukan apakah dari luar atau dari dalam keluarnya di keputihan ini dibahas dalam kitab kita, yaitu barang yang di dalam farji sekedar sampai kepadanya zakar pertengahan. Kalau misalnya ini zakar hanya di bagian pertengahan, di sisi zakar itu pinggirnya itu sudah ada keputihan, berarti itu keputihan keluarnya dari dinding, dari bagian luar. Karena nggak sampai full, karena kenanya itu udah setengah dari zakar kita nggak ada, berarti kan beradanya di bagian pinggir. Atau kalau untuk menentukan cara, misalnya bini kita, ini bukan bicara jorok, karena hukum bini kita bisa sah ama enggak sembayangnya kalau lingkungan keputihan itu kan berapa kalau nggak tahu. Maksudnya lagi keputihan terus boleh sholat ke orang, itu bingung jawabnya lagi. Padahal tanggung jawab sang suami pendidikan agama, itu pendidikan agama. Nah, cara menentukan kalau dia suci kan dari dinding, dari bagian luar atau kelaminnya, bukan dari bagian dalam. Nah, kalau di kitab kita ini sekira-kira zakar itu berarti kan orang laki, sekira-kira setengahnya itu sudah ada cairan keputihan, itu berarti dari dinding.
luar. Nah, apakah harus dimasukin dulu? Kan enggak. Nah, berarti bagaimana caranya solusi yang lain? Dengan cara untuk menentukan apakah ini keputihan dari bagian dalam atau bagian luar, jarinya. Jarinya itu orang water, lalu dimasukkan. Maka kalau seandainya keputihan cairan yang ada di bagian sisi jari telunjuknya, bukan di bagian sini, maka ini keputihan dari bagian luar, hukumnya suci. Berarti sembahyang ketika dia ada keputihan sah sembahyang. Terus yang kedua, adapun jika ada basah farji itu pada batasan batin bagian dalam, yaitu barang yang tidak sampai kepadanya zakar yang pertengahan panjangnya, maka yaitu najis. Nah, kalau seandainya dari telunjuknya enggak sampai batasan panjangnya, dan dari ujung sini udah kena cairan yang putih, berarti itu keputihan dari bagian dalam. Nah, kalau keputihan dari bagian dalam